Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, salam sejahtera. Saudara-saudara, pada hari ini GKI Sunter berulang tahun yang ke-30. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-30. Selamat hidup berjemaat dan bergereja kepada semua anggota jemaat dan simpatisan GKI Sunter. Kiranya dengan usianya yang ke-30 ini, kita semakin bisa menghayati dan memaknai bahwa penyertaan dan pemeliharaan Allah itu ada. Dan kita meyakini bahwa Allah senantiasa memberkati kita semua, termasuk gerejanya. Sekalipun di dalam perjalanannya ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan yang mungkin bisa membuat kita khawatir, membuat kita kecewa dan putus asa. Bahkan yang mungkin bisa membuat kita ingin berhenti. Namun, sebagai orang yang percaya dan sebagai gereja yang percaya kepada Allah, kita harus senantiasa berani meyakinkan diri dan berani mempercayakan hidup kita ke dalam pemeliharaan Allah. Sehingga kita akan dimampukan untuk terus melanjutkan perjalanan kita dengan senantiasa bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah grup WA ada seseorang yang bercerita mengenai keadaannya yang segera ditanggapi oleh rekannya. Ia menulis demikian, "Udah sih, jangan ngeluh aja. Bersyukurlah. Toh keadaan kamu nggak parah-parah amat dibandingkan yang lain." Dengan sangat reaktif, orang yang sudah menceritakan keadaannya itu menanggapi begini, "Iya, bersyukur sih bersyukur. Tetapi kalau kayak gini terus, gimana mau bersyukur? Apanya yang harus disyukuri?" Ternyata bersyukur itu tidak gampang. Terlebih di tengah situasi dan kondisi seperti sekarang, di mana gerak dan aktivitas kita sangat terbatas karena social distancing, karena physical distancing, dan PSBB. Sepertinya kita harus berpikir dua kali, bahkan mungkin berkali-kali untuk kita bersyukur. Apalagi kalau kita mempunyai prioritas lain. Kalau hanya ucapan mulut saja, sepertinya gampang. Tetapi tidak dalam tindakan. Mengapa? Mari kita belajar dari seorang janda di Sarfat. Ketika masa kekeringan melanda wilayah Israel yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, 6 bulan. Allah menyuruh hambanya Nabi Elia pergi. Allah menyuruhnya tinggal di Sidon, di rumah seorang janda dengan anak perempuannya yang hidup miskin dan susah, bahkan sangat kritis. Karena janda itu hanya mempunyai roti untuk dimakan hari itu juga. Setelah hari itu, mereka tidak mempunyai sesuatu untuk dimakan, baik besok maupun hari-hari selanjutnya. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Jangan takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Ketika Elia datang minta minum, bahkan minta dibuatkan roti untuk dimakan, maka pilihan janda itu hanya ada 2. Yang pertama, sekalipun ia tidak memberi Elia makan, nasibnya dan nasib anaknya sudah jelas. Tidak akan ada makanan untuk hari esok. Itu berarti mereka hanya tinggal menunggu waktu kematiannya. Pilihan yang kedua, ia memberi Elia makan
dengan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mereka akan tetap mati. Dan kemungkinan kedua, sebagaimana janji Elia, maka akan ada makanan dan mereka mempunyai harapan untuk hidup. Hanya saja perlu diingat bahwa janda itu bukanlah seorang Israel yang percaya kepada Allah Israel. Tetapi pada saat itu, ia mau memilih beriman dan percaya kepada janji Allah Israel melalui Nabi Elia, hamba Allah itu. Sehingga ia berani untuk memilih yang kedua. Di dalam kesusahan dan keadaan kritisnya, ia berani memilih berbagi makanannya dengan Elia. Mengapa ia mau berbagi? Karena di situ ada harapan. Sekalipun harapan itu belum terjadi, tetapi ia mau menggantungkan hidupnya pada harapan itu. Dan hasilnya sangat luar biasa. Tepung dan minyak selalu tersedia hari demi hari. Dan itu cukup bagi mereka. Tetapi perlu diingat juga bahwa Allah tidak langsung mencukupi kebutuhan mereka dengan 1 ton tepung dan 1 ton minyak sekaligus. Melainkan Allah mencukupi kebutuhan mereka bertiga hari demi hari. Secukupnya. Sehingga di dalam kekurangannya, janda itu tetap bisa memberi. Tidak pernah kekurangan dan tetap hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita memiliki iman dan percaya seperti janda itu? Sehingga kita pun bisa memberi bukan dari kelebihan atau kekurangan. Sebab sesungguhnya, musuh bersyukur itu bukanlah kelebihan atau kekurangan, melainkan kekhawatiran. Jika kita khawatir, sulit bagi kita untuk bersyukur, sekalipun kita hidup berkelimpahan. Kekhawatiran membuat kita tidak dapat mensyukuri sesuatu, bahkan apapun juga. Sebab itu, bersyukurlah, bukan karena kelebihan atau kekurangan, melainkan karena kita beriman dan percaya kepada pemeliharaan dan kemurahan Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, ajarlah kami untuk senantiasa bersyukur, bukan karena kami memiliki banyak atau sedikit, melainkan karena beriman dan percaya bahwa pemeliharaan-Mu senantiasa ada bagi setiap orang yang percaya dan yang menaruh pengharapannya kepadamu. Kami percaya Engkau menopang majelis jemaat dan badan pelayanan jemaat dan semua anggota jemaat dan simpatisan GKI Sunter, sehingga kami mampu menjadi gereja yang senantiasa bersyukur di dalam perjalanannya. Di dalam nama Yesus, amin.